suara saya, Dek? Terdengar dong. Ya, hari ini kita akan mempelajari dua jaringan ya, dua jaringan dasar yang akan kita pelajari. Pertama itu jaringan ikat, yang kedua jaringan otot. Ini apa, Dek? Ini soal pertama tadi ya? Ya. Gak apa-apa, beda soal. Yang sebenarnya nggak apa-apa. Ini apa? Ini jaringan ikat apa coba? Apa? Berapa? Apa? Longgar. Longgar. Gimana longgarnya? Memang longgar sih dia, tapi coba diperhatikan ininya ada ya. Jaringan ikat itu kan ada padat, ada longgar. Kemudian ada jaringan ikat yang mudah. Ya, jaringan ikat mudah itu apa? Ya, embryonal atau mesenkim ya. Jadi kenapa ini? Karena ciri khasnya ada ini deh. Ini kan masih dalam bentuk juluran-juluran, belum ada serat kolagennya, seperti itu. Ya, di sini masih banyak juluran-juluran fibroblasnya, juluran sitoplasmanya. Di sini adalah substansi dasarnya. Jadi belum terbentuk struktur seratnya di sana. Karena kenapa? Karena jaringan ikat embryonal ini akan menjadi pembentuk jaringan ikat yang lain. Seperti itu, ya. Ini adalah jaringan ikat embryonal. Nah, ini apa deh gambarannya? Beda dengan tadi apa? Kalau tadi, kenapa embryonal? Karena dia tadi masih ada sel-selnya ya, sel-sel fibroblasnya, kemudian ada juluran sitoplasmanya tadi, terus substansi dasarnya masih kelihatan. Nah, ini mulai apa? Sudah mulai ada seratnya tapi tipis ya, dia ini adalah jaringan ikat mukosa. Yang ini deh ya serat-seratnya ya. Nih. Yang Zoom kedengeran nggak? Terdengar dah. Nah, ini kalau kalian besarkan ya. Nah ya, ini seperti ini gambarannya. Ya, serat-serat tipis ya. Ini adalah jaringan ikat mukosa. Dia posisinya juga longgar ya, tapi dia adalah termasuk jaringan ikat mukosa karena seratnya masih tipe kolagen tipe 3. Jadi masih tipis ya deh ya serat-seratnya. Nah, kita besarin yang embryonal tadi ya, biar kalian lihat ya.
Nah ini ada ya. Nah ini kan dia banyak substansi yang putih ini kan saya bilang kan kalau substansi dasar itu kalau dicat dia akan berwarna seperti ini putih. Nah ini adalah juluran-juluran sitoplasmanya ya. Ya ini sel-selnya nih ya jadi ada yang panjang seperti ini di sekitarnya. Nah ini adalah jaringan ikat embrionalnya. Nah seperti itu ya. Terus lanjut, ada pertanyaan nggak untuk kedua jaringan tersebut? Belum ya? Karena ada proses toh. Perhatiin, soalnya beda dari yang tadi. Saya kasih proses karena kalian nanti tidak adil dengan yang setelah ini kan. Masalah ini sudah dapat asistensi, kalian belum. Apa ciri khasnya? Jaringan ikat apa ini, Dek? Ya, retikuler. Kenapa? Karena dia sensitif ya dengan pengecekan argentum Ag. Jadi pada saat diwarnai dia akan berwarna seperti ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya jaringan ikat retikuler itu, nah ini ya, dia seratnya lebih banyak serat elastis, kemudian walaupun tidak kelihatan di sini ya. Nah, ini adalah sel-selnya. Kita besarin lagi. Kelihatan nggak di situ? Tempat lebih ini ya, lebih jelas ya daripada yang tadi hitam. Ya ini ya, ini adalah serat-seratnya tipis-tipis ini ya. Ini yang serat seperti ini. Ini adalah serat elastisnya, serat retikulernya, serat kolagen tipis. Ini adalah sel-sel fibroblastnya. Terus di sini juga kalau sebenarnya selain fibroblast di retikuler ini juga kita bisa menemukan sel-sel seperti makrofag, ya, neutrofil, yang memang sulit kita bedakan deh kalau di mikroskop cahaya seperti ini. Ya. Ini semua sel-sel, banyak sel yang seperti ini, yang bulat-bulat seperti ini ada sel-selnya semua. Baik sel residen maupun sel yang bersifat tetap ya. Ini adalah jaringan ikat retikuler. Kalau yang ini apa, Dek? Lagi dapat ambil. Apa itu? HDP. Mbak. Di itu, Mbak, sudah dilakukan. Iya. Ini apa, Dek?
Kelihatan nggak di sana? Apa deh? Satu coba. Jawab coba. Apa? Areolar, dokter. Ya, areolar. Kenapa areolar? Ayo, kenapa areolar? Siapa yang jawab areolar tadi di Zoom ya? Siapa? Coba di Zoom aja. Kenapa ada areolar, Dek? Karena growth substannya lebih banyak dan susunan serabut itu susunan serabutnya itu ada serabut retikular, dok. Suaranya nggak kedengaran, kurang keras. Karena growth substannya itu lebih banyak daripada isi dari sel dan serabutnya. Terus serabutnya itu tersusun longgar dan serabutnya itu ada retikuler, dok. Terima kasih, dok. Serabutnya itu elastis ya. Ini elastis ya, Dek ya. Nih. Ya. Memang kalau misalnya antara serat elastis sama retikuler itu kan memang tipis ya. Tapi kalau serat retikuler itu kita bisa membedakan dari pengecatannya sebenarnya. Jadi kalau pengecatan pada serat retikuler itu dia pengecatannya akan seperti tadi yang jaring ikat retikuler tadi, jadi warna hitam. Nah kalau ini kan serat elastis karena dia warnanya kan HE semua ya dia, ungu, pink atau kebiru-biruan seperti ini. Nah jadi ini adalah serat elastis. Kenapa kita sebutnya serat elastis? Karena dia tipis deh di sini. Ya. Dan di sini juga banyak longgarnya deh ya, tidak padat, tidak penuh di sininya. Jadi disebut jaringan ikat longgar atau jaringan areolar. Ada pertanyaan nggak? Yang di sini jelas atau nggak jelas? Jelas, oke ya. Terus, nah nanti kelompok 1 berpindah untuk jaringan ikat areolar ini nanti lihat di kelompok 2 ya, karena yang di kelompok 1 ini jahat sebetulnya preparannya, berarti nanti lihat lagi. Ya, nggak apa-apa, lihat tetangga sebelah ya. Jadi benar-benar lain ya yang nanti pilihkan ini. Apa ini, Dek? Jadi kelas coba. Adiposa, dok. Betul, adiposa. Kenapa, Dek? Dia tersusun atas sel-sel Adipos. yang mana sel-sel adiposa itu gambarannya? Bulat-bulat. Yang bulat put. Ini kenapa seperti ini ya? Saya bilang kemarin. Jadi kalau dia putih di tengahnya itu kenapa? Jadi ini satu sel adiposa, ini satu sel adiposa, ini semuanya sel adiposa yang seperti ini. Jadi nanti kalau kalian ketemu di organ, gambaran seperti ini itu adalah sel adiposanya, ya. Jadi ini adalah droplet lemak. Jadi kalau karena dia terisi sitoplasmanya oleh droplet lemak, otomatis jadi dia berwarna putih kalau di pengecatan. Nah intinya itu berada di tepi, di perifer ya. Tapi karena mungkin ini apa ya potongan kita tidak bisa terlalu merinci. Jadi intinya tuh di sekitar sini deh. Nih yang seperti ini ya, tipis seperti ini dia. Gepeng intinya terletak di bagian tepi atau di bagian perifer. Itu ya, itu ciri-cirinya. Lanjut ke
Ini apa, Dek? Ya, Jaringan ikat padat teratur. Nangkapnya apa ini? Melintang belum panjang? Ya, jadi mari Transversal, dokter. jadi kan serat kolagen itu kan posisinya seperti ini, tebal seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita potong melintang, jadi yang kelihatan itu adalah diameternya, Dek. Ini, bulatnya ini. Jadi jangan kalian bayangkan seperti ini. Jadi kalau misalnya kalau namanya kan dia searah ya, searah lurus seperti serat, mengikuti seratnya ya. Nah, seperti ini panjang. Nah, ketika serat itu kita potong melintang, jadi dia yang tampak itu adalah diameternya yang ini. Ini adalah diameter daripada si serat kolagen. Dia tersusun rapat ya, Deh. Yang hitam-hitam ini bukan inti ya, Deh. Kita mainkan ya. Ini hanya kotoran ya, artefak. Nah, bisa timbul hilang ya. Nanti kalau kalian lihat di preparat yang hitam itu kalian mainkan mikronya, kalau dia bergerak dan tidak mantap di posisi si serat itu artinya memang dia itu adalah bukan intinya. Jadi benar-benar dimainkan. Jadi itu hanya hitam-hitam itu hanya kotor-kotor karena preparatnya sudah lama gitu. Ya. Ini adalah jaringan ikat padat teratur ya. Terus nah, kecil dulu lah. Kalau kecil kelihatan nggak apa ini kira-kira? Jaringan ikat padat tidak teratur. Dari mana? Yang mana serat kolagennya? Yang mana? Yang ini ya. Nah, ini adalah serat kolagennya yang tebal ini. Arahnya tidak satu arah. Beda dengan yang teratur tadi. Walau memang yang teratur tadi kan kita tidak bisa melihat arahnya ya karena dia dipotong melintang. Tapi kita membedakannya kalau yang ini adalah potongan dia memanjang ya. Jaringan ikat padat tidak teratur yang memanjang karena kita bisa melihat arah seratnya. Seperti ini ada serat-serat kolagennya ya. Dia padat ya, Dek ya. Yang hampir tidak kita jumpai sel-sel yang lain di sini. Itu adalah jaringan ikat padat tidak teratur. Ada pertanyaan dari ke-7 jaringan ikat? Ada 7 jaringan ikat yang akan kalian pelajari, yang akan nanti kalian lihat. Cukup jelas? Oke, jelas. Yang Zoom jelas nggak, Dek? Jelas, dokter. Oke, jelas ya. Kita Jelas, lanjut dokter. jaringan otot. Pirong besok bagus deh. Jelas ya? Kalau ada duodenum, Mbak, yang gaster, Mbak. Duodenum ya, duodenum. Yang kayak ini, Mbak, apa? Wadahnya. Boleh sih. Sama yang itu lah, yang aku. Diskip ya.
Mbak jadilah ini Mbak kucing oncanya Mbak. Mbak Soli jadilah Mbak. Sudah Mbak. Ini apa deh? Nah ini ya, ini gambaran jaringan otot ya. Di bawah ini yang di sini. Kan nggak sih? Itu belum banget ya di tempat kalian. Ini ya, ini adalah gambar otot polos, jaringan otot polos ya. Ini ada ya susunan serat ototnya yang seperti gelondong, ini satu gelondong ya. Ini dia seperti susunan lembaran-lembaran deh, menyusun si kumpulan jaringan otot polos tersebut. Jadi ini satu sel ototnya yang seperti gelondong ya. Ini ya diperhatiin nih. Terus intinya tuh sebenarnya di tengah ya, ini intinya. Ya, nggak terlalu kelihatan juga sih deh intinya di sini deh ya. Kalau di mikroskop, ya, boleh Mbak. Ini Mbak, oh, ini. Oh, ini preparat ini. Iya. Dia kan ada longitudinal. Nah, di sini kita. Iya. Ini kan yang karena yang ini yang penopang ini kan 3 lapis ya. Nah ini ya deh ya, ini adalah serat otot polosnya ya, sel otot polosnya ya. Nah ini intinya deh yang di tengah ini. Ini saya pakai preparat daster ya deh ya. Jadi karena tadi preparat yang aslinya tidak kelihatan, boleh Mbak biar masuk ini seperti itu. Ya. Ini adalah sel otot polosnya, ini intinya yang di tengah-tengah ini ya. Ini kan di satu sel, ini satu sel, ini intinya di tengah-tengah. Ya tidak ada lurik ya deh ya kalau sel otot polos. Kemarin sudah saya jelaskan kenapa dia tidak ada lurik. Nah nanti kalau misalnya kalian lihat di preparatnya bisa lebih kelihatan satu seratnya itu seperti apa ya. Ini benar-benar jelas kelihatan. Nanti kalian lihat sendiri ya. Jadi paham ya? Ini adalah jaringan otot polos. Nah saya kasih di sebelahnya ya. Jadi di situ nanti di masing-masing kalian tuh bersebelahan antara otot polos yang memang preparatnya sama yang daster ya. Yang ada tulisannya ya.
Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung aja deh. Apa nih? Telat. Sini. Kelas kalian ya? Sini. Kamu yang moderator kemarin ya? Udah nanti kamu ikut. Ya, buka telat. Ini apa deh? Lurik. Nah ini ya, kalau kalian fokuskan mikronya, ini kelihatan nih garis-garisnya serat di sini. Ya. Ini adalah satu serat otot panjang seperti ini. Kalau otot lurik, nah intinya itu berada di pinggir-pinggir, di bagian tepi, di bagian perifer. Ya. Ini adalah lurik-luriknya. Nanti kalau kalian lihat sendiri di mikroskop kelihatan. Kalau di sini kan kalau dibesarin dia hitam jadi warnanya nada. Seperti ini. Jadi nggak kelihatan kalian. Ini agak kelihatan ya. Kelihatan ya. Apa? Ya, bentar, saya atur dulu pencahayaannya. Nah ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Nanti aja deh apa itu absen? Duduk nanti disebar ya absennya. Nah ini luriknya ada ya, kelihatan? Yang zoom kelihatan jelas ya? Ini luriknya. Ini dokter. Di bagian perifernya. Ini adalah jaringan otot lurik. Ada pertanyaan? Dia lurus deh ya, tidak bercabang. Oke, lanjut. Kenapa melintang ini? Kenapa melintang ini kurang bagus? Mirip tembak. Salah intinya dari tidak. Tidak, ini ada besi. Tapi memang dia kayak ini lah, Mbak. Sama ini lah. Kayak yang melintangnya ini ada. Enggak, itu yang memanjang. Sudah. Nah ini ya, ini jaringan otot lurik tapi penampang melintang ya. Ini inti ya, beda sama tendon tadi ya. Tendon tadi kan kalian lihat seperti ada hitam-hitam tapi bisa digerakkan. Kalau ini enggak deh, dia memang mengikuti selnya nih. Nah kan jadi kalau ini hilang, ininya juga tetap hilang. Nah, jadi ini intinya, itu ciri khasnya ada inti di bagian pinggir-pinggirnya. Ini ada satu serat otot yang dipotong melintang. Jadi sama seperti yang kolagen tadi, jadi hanya diameternya aja yang kita lihat di sini. Ya, ini adalah penampang melintangnya. Jadi nanti kalau kalian ketemu itu adalah jaringan otot lurik yang melintang. Nah, sekarang kita yang otot terakhir. Kataris itu udah kelihatan. Jantung ini ya Mbak, valvulanya ya Mbak ya? Jantung ini valvulanya ya? Enggak, di ini. Mana Mbak? Ini tadi Mbak preparat jantung tapi. Tapi melintang ini Mbak. Pakai yang ini ya, memanjang ya? Ini komandonya menyetar. CP6. Oh iya, otot jantung. Tanggal ya Mbak, kalau dapat yang memanjang ya. Tidak memanjang. Intinya sih kelihatan ya pinggir. Apa ini?
Susah nih luriknya. Cuma dia diskus interkalaris itu memang nggak jelas. Luriknya udah kan agak mirip. Iya. Lihat ini. Tapi dia juga bercabang. Tapi kan nggak ada itunya. Nah, ya, sama ya. Ya ini ya otot jantung ya. Sebenarnya agak membingungkan ya memang kelihatannya. Tapi kalau misalnya kalian amati ya, ini kan ada cabangnya ya. Tadi kan kalau otot lurik kan panjang lurus aja. Nah ini kalau ini ada cabangnya. Ini kan seperti terbelah dua seperti ini. Ini cabangnya. Nah sebenarnya dia itu ada diskus interkalaris ya di antara percabangan tersebut ya. Ini ya. Ini nah ini diskus interkalarisnya ya. Nah ini cabangnya. Ini cabang juga. Ini cabangnya. Nih. Kemudian kalau misalnya kalian lihat sendiri di mikroskop, dia ada garis-garis ya, lurik juga di sininya. Ya di sini. Terus kita turunkan deh ya ke jantungnya. Nah ini ya, ini cabang ya. Nah terbagi seperti ini gambaran otot jantung ya, ini cabangnya ya. Ini kan bercabang ya deh ya, dia menyambung seperti itu. Iya. Ini cabangnya ada ya, terbagi dua seperti ini, selnya jadi ada cabangnya. Nah ini juga cabang ya. Jadi tidak seperti otot lurik tadi ya yang hanya satu serat dia lurus tidak ada cabang. Nah kalau otot jantung ini dia bercabang. Jadi kalau kalian lihat nanti di penampangnya dia seperti ini ada terbagi seperti dua itu. Nah di antara cabang itu ada penyambungnya saya kemarin bilang ya ada diskus interkalaris. Nanti boleh dilihat di preparat masing-masing apakah ada diskus interkalarisnya. Tapi kalau memang nggak ada ya nama juga boleh itu ya preparat slide dibuat orang kadang-kadang tidak tertutup oleh preparat tersebut ya. Karena dia di apa kan orang mengambilnya